Kulineran 24 jam non-stop. Kota Bandung memang banyak pilihan, bukan tanpa alasan. Sebagai kota pariwisata dan kreatif, banyak mahasiswa bekerja yang membutuhkan makanan di jam-jam tidak biasa. Ditambah lagi udaranya yang sejuk membuat orang ingin cari makanan hangat, serta kultur nongkrong dan kuliner yang kuat. Apa iya warung makan buka semalam suntuk sesuai kebutuhan? Mencicipi cita rasa Bandung dari pagi sampai malam hari, selalu saja ada aroma menggoda yang tak bisa ditolak. Mulai dari lontong Cibadak yang selalu ramai di pagi hari, hingga warung nasi sederhana anti sepi full pembeli. Lihat saja, warung yang terletak di Jalan Cibadak, Asta Anyar, Kota Bandung sudah ramai sejak pukul 7 pagi. Aneka lontong dengan isian yang bervariasi dijual mulai dari harga Rp4.000. Ya, menu sederhana yang pas untuk sarapan. Jadi biasanya rata-rata kalau yang beli di sini tuh yang bakal berkegiatan apa Pak? Kerja, sekolah? Kerja, sekolah ada, yang kerja juga ada gitu kan. Gitu. Terus yang dagang-dagang juga banyak gitu kan. Cuman mampir dulu ke sini beli, berangkat lagi gitu kan. Salah satu alasan kenapa warung ini selalu ramai karena lontong andalannya. Ternyata jenis beras yang dipakai jadi rahasianya. Beras yang dipilih harus memiliki karakteristik padat, kenyal, dan tidak mudah hancur. Supaya makin full lagi, sang penjual menggunakan takaran 18 liter air untuk 4 liter beras. Berarti selama proses pemasakan nasi lontong ini tuh berarti dia tuh pengocekannya harus sering apa? Pertama, terus 5 menit kemudian, terus kita menyesuaikan lagi. Jangan terlalu sering untuk diaduk ya? Tapi kalau udah mau matang, dia harus diaduk terus. Udah mulai kental gitu kan. Kenapa Pak? Ya kan kalau nggak ngaduk dia jadi kerak di bawahnya. Jadi nggak rata matangnya. Iya, jadi kerak ya, tidak rata ya semuanya ya. Gimana sih Teh, segini cukup? Banyak ya isian ayamnya tuh ya. Dalam sehari, 2.000 lontong bisa terjual loh. Jadi, walaupun petot-petot. Warung legend yang sudah eksis selama 25 tahun biasanya menggunakan takaran 1,5 sendok untuk membuat satu lontong. Ya, ini gede gini ya berarti ya? Ya. Terus enak, wah ini besar sih. Ini besar ya, cukup lah ya. Ini tuh cukup banget kalau misalkan buat sarapan. Rasanya kurang lengkap kalau makan lontong tanpa siraman kuah sambal oncom. Dalam sehari, oncom bisa habis sampai 110 buah loh. Cita rasa khas Sunda dengan rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma khas fermentasi oncom yang unik. Plus lontong yang lembut dan gurih cocok jadi pengganti nasi di pagi hari. Lontong dan sambal oncom memang jadi menu sarapan populer di Bandung. Selain praktis, mengenyangkan, dan mudah dikombinasikan dengan aneka lauk. Nah kalau buat masak oncom ini ada cara-cara atau tipsnya nggak sih Pak? Gimana supaya rasanya pas gitu? Ya kita mah ini mah di cabai udah matang dulu, udah sampai matang. Terus ini diaduk sampai rata yang oncomnya biar nyatu sama cabainya. Biar nggak ada yang gitu gumpal-gumpal pas sudah matangnya. Bergeser ke Jalan Kawaluyan Raya, Jatisari, Buah Batu. Ada warung makan yang bahkan antriannya sudah mengular sebelum buka lapak tuh. Makanan yang dijual tak berbeda dengan makanan khas Sunda lainnya. Nasi, tahu tempe, lalapan, pepes, ikan goreng, dan ayam goreng. Tapi yang bikin orang rela antri lama adalah ikan mas gorengnya yang spesial. Bahkan pembeli rela berdiri menunggu ikan full bumbu rempah yang belum digoreng. Berarti ini yang paling bawahnya itu dia tuh kan nggak diaduk nih, tapi dia bakal bagian untuk bumbunya nggak sih Bu? Kebagian Justru yang lebih enak yang bawahnya, bawah. iya. Oh. Karena kan ini nanti ada airnya, nanti karena digodong, si airnya ya. turun. Ini dia rahasia ikan mas goreng yang jadi primadonanya. Rahasianya sebelum digoreng, ikan dipindang atau diungkep terlebih dahulu. Tujuannya untuk menghilangkan aroma khas ikan dan juga membuat bumbu lebih menyerap. Dengan teknik seperti ini, ikan mas yang banyak duri bakal lebih lunak.
Tapi kalau misalkan selain digoreng ada juga nggak sih teman-teman yang pengen dipindang aja gitu? Bisa. Kalau digoreng? Oh bisa. Bisa Itu rata-rata yang belinya digoreng. Ya Gimana selera? kebanyakan sih gimana selera. Kebanyakan digoreng sih. kebanyakan digoreng ya. Kalau dipindang kan yang punya kolesterol. Proses memasak yang masih tradisional berdekatan dengan antrian pengunjung, sehingga pembeli bisa langsung melihat prosesnya. Jangan heran ya jika ikan mas jadi kuliner favorit orang Sunda, karena wilayah Jawa Barat termasuk daerah yang subur dengan curah hujan tinggi. Sehingga banyak terdapat perairan, danau, dan kolam ikan air tawar. Kondisi geografis ini membuat ikan mas mudah dibudidaya dan didapatkan. Selain itu, masyarakat Sunda secara historis dekat dengan alam dan memanfaatkan sumber daya di sekitarnya. Nah, ikan mas menjadi bagian dari pola makan tradisional selama berabad-abad dan diolah menjadi berbagai hidangan khas seperti ikan mas goreng dan pindang ikan mas. Nah apinya memang harus besar Kak, Besar? biar cepat kering gitu Ya. ya. Ya kayu pohon harus dijemur kan harus kering. Harus kering ya. Karena kalau misalkan si kayunya basah tuh dia nggak akan ngeluarin api dia ya. Lambat tuh. Perpaduan ikan mas goreng, sambal, dan lalapan paling pas deh. Makin lengkap dengan bumbu Sunda seperti sambal serta lalapan segar. Karena memperkuat rasa asli ikan dan membuat nasi lebih nikmat. Lanjut ke kulineran malam yang jangan sampai di skip, yaitu Perkedel Bondon. Terletak di Jalan Stasiun Timur, Kebonjuruk Andir, warung ini buka mulai pukul 10:30 malam. Uniknya, sebelum waktu buka, pembeli sudah mulai antri. Meski warung menyediakan nasi dan aneka lauk, tapi yang mereka tunggu-tunggu adalah perkedelnya. Warung nasi ini, kenapa sih dia kenalnya tuh dengan perkedelnya gitu? Itu kan dulu itu yang keluaran dari diskotik itu ya, kasih nama Perkedel Bondon itu. Itu yang kasih nama itu orang yang keluaran dari diskotik. Nah kalau buat menu perkedelnya dibanding menu lain, kenapa dia yang paling disukain banyak orang gitu? Kurang tahu tuh ya, belinya aja. Warung sederhana yang sudah buka sejak tahun 1980-an memang jadi destinasi kuliner legendaris. Dalam sehari, menu favorit Perkedel menghabiskan 100 kg kentang. Saking ramainya, pembeli yang berdatangan rela menunggu hingga berjam-jam loh demi mendapatkan si perkedel. Bahkan ada pengunjung yang harus meninggalkan tempat dan datang lagi pada pukul 2 dini hari untuk mengambil pesanannya. Padahal jika dilihat sekilas, perkedel di sini tak ada bedanya dengan perkedel di tempat lain. Akan tetapi rahasianya ada pada jenis kentang yang berasal dari Dieng, sehingga rasanya diburu banyak orang. Ini ciri-cirinya tuh kayak apa? Misalnya lembut atau warnanya kuningnya bagus atau gimana? Kuningnya bagus. Terus dari teksturnya gimana? Lembut kah atau gimana? Lembut. Bukan hanya dari jenis kentangnya saja, trik menggoreng kentang juga jadi rahasianya. Ya, masih menggunakan kayu bakar dan digoreng dalam minyak mendidih. Hasil akhir masakan memiliki tekstur luar yang renyah dan lembut di dalam. Inilah yang disukai oleh banyak pengunjung. Berarti ini tuh harus sampai panas minyaknya gitu ya Pak? Ya? Iya, Kalau misalkan nggak panas memang kenapa Pak? ya nantinya pecah, perkedelnya nggak benar. Oh jadi tidak membentuk gitu ya Pak ya? Iya, Terus kalau misalkan tandanya udah matang tuh warnanya warna apa Pak? nanti kuning ada. Bagi mereka yang tidak ingin makan makanan berat di tengah malam, perkedel menjadi pilihan yang pas dan cukup memberikan rasa kenyang. Bandung memang terbukti banyak pilihan kuliner 24 jam ya. Selain sebagai destinasi wisata populer dan pusat industri kreatif, lokasinya yang relatif dekat dengan Jakarta memudahkan mobilitas warga ibu kota untuk berlibur singkat. Ditambah lagi banyaknya komunitas dan area nongkrong yang tetap aktif sepanjang malam.